Saya Rafa dari XMIPA akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, faktor-faktor, macam-macam, dan penjelasan masing-masing jenis topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel ataupun media wireless. Macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi linear atau topologi runtut, ada topologi hybrid, topologi broadcast, topologi hierarki, topologi peer-to-peer, topologi token passing, topologi ring atau cincin, topologi bus, topologi star, topologi mesh, topologi tree. Yang pertama ada topologi ring. Apa sih topologi ring itu? Nah, topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Nah, topologi ring memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Kelebihan topologi ring adalah dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan. Sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kelebihan topologi bus adalah layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Kekurangannya adalah jika kabel utama atau backbone putus maka komunikasi gagal. Bola kabel utama sangat panjang maka pencarian ganggu menjadi sulit. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star atau kita sering menyebutnya dengan topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar node klien. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Kekurangan dan kelebihan topologi star adalah kelebihannya, tingkat keamanan yang cukup tinggi, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit, mudah untuk penambahan dan penguraian komputer klien. Kekurangannya adalah yang pertama, jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang kedua, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Yang ketiga, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan. Nah, yang selanjutnya ada topologi mesh. Apa sih topologi mesh? Nah, topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak sehingga tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan pada topologi mesh adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini mudah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya ada topologi tree. Apa sih topologi tree? Nah, topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Nah, kelebihan topologi tree adalah
susunan data berdasarkan hierarki. Hal tersebut membuat data manajemen lebih baik dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kekurangan topologi tree adalah jika komputer yang menduduki peringkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang berada di bawahnya juga mengalami masalah. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat karena menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah merupakan pusat dari teknologi ini. Nah, topologi linier. Topologi linier biasanya disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak jenis ini adalah tata letak umum. Keuntungan topologi linier adalah menyimpan kabel, tata letak sederhana, mudah dikembangkan, tidak perlu pusat kontrol. Kelemahannya adalah kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan kurang dan dapat diandalkan. Diperlukan repeater. Kita masuk ke topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan kombinasi antara dua topologi. Kelebihannya adalah fleksibilitas. Yang kedua adalah menambahkan koneksi perangkat lainnya adalah mudah karena node dan atau peripheral baru dapat dihubungkan ke topologi dan topologi dapat dihubungkan dengan topologi hybrid kata dengan mudah. Kekurangan yang pertama adalah pengelolaan sulit. Kedua, biaya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Yang ketiga adalah instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Nah, ada juga namanya topologi broadcast. Topologi broadcast adalah tipe pertama dari topologi logic komputer. Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan. Topologi broadcast sendiri dibagi menjadi 3 macam, antara lain broadcast domain, address, dan storm. Kelebihannya adalah dapat terhubung dalam berbagai jarak, dapat diakses sepanjang hari. Sistem keamanan lebih kompleks. Kekurangan yang pertama adalah biaya yang cukup mahal. Yang kedua, error pada host. Yang ketiga, rawan diserang hacker. Nah, di sini ada topologi hierarki. Topologi hierarki bentuknya seperti pohon bercabang dari komputer host yang dihubungkan ke switch dengan simpul lain atau node secara bertahap. Tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Topologi ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi besar yang memiliki beberapa cabang lokal, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Kelebihan topologi hierarki yang pertama adalah sentralisasi data hierarkis, sehingga pengelolaan data yang lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua, controlled, mudah berkembang menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangan topologi hierarki yang pertama adalah komputer bawahnya tidak bisa dioperasikan jika kabel pada komputer tingkat atas terputus. Yang kedua, adanya tabrakan berkas. Ada juga topologi peer-to-peer. Nah, topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Kelebihan topologi peer-to-peer yang pertama adalah biaya yang dibutuhkan sangat murah. Yang kedua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Yang ketiga, instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan pada topologi peer-to-peer yang pertama adalah keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Topologi token passing mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host.
Host hanya dapat mengirimkan data hanya jika host memiliki token. Dengan token ini, collision atau tabrakan data bisa dicegah. Kelebihan topologi token passing, keamanannya terjamin. Yang kedua, sistematis dan hanya komputer klien dan user saja yang bisa mengakses. Kekurangannya adalah kalau tidak ada token, maka tidak bisa mengakses server tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.